dari gejalanya sih, aku sakitnya udah lumayan lama ya. Waktu itu tuh aku kenanya kalau nggak salah hari Kamis, yang Kamis lalu, sekitar udah 5 apa 4 harian deh, 4 harian. Nah terus tapi nggak dirasain, badan tuh kayak berasa ngilu, nggak enak banget, kayak nggak punya otot gitu, tangan tuh kayak nggak ada ototnya gitu, kayak lemes banget. Terus seluruh badan tuh sakit semuanya. Terus pas beberapa hari setelah itu mulai ngerasain makan, pas buka puasa tuh nggak enak, kayak semua apa yang aku makan tuh nggak ada rasanya, tapi aku makanin aja gitu. Nah kadang tuh pas lagi masa-masa itu tuh aku nggak ngomong ke dia gitu, jadi kayak cuma ngasih tahu ke dia tuh badan aku nggak enak gitu, tapi yang lain-lainnya tuh kayak nggak mau ngasih tahu kok. Tapi aku tuh kayak ngerasa paling waktu hari pertama kedua tuh mau flu kali ya gitu. Tapi ternyata eh, setelah 2 hari Kamis Jumat aku sakit, Sabtu kakak Ejas demamnya tinggi gitu. Kakak Ejas demamnya tinggi, aku bilang ketularan nih, aku mikir gitu kan, karena masih belum mikir DBD. Sebenarnya kan kalau DBD nggak bisa antar manusia nularinnya gitu, masih mikir kayak flu batuk ya sayang. Iya. Terus ternyata udah akhirnya aku langsung Senin itu berobat Senin tuh. Aku waktu itu masih nggak ngerasain, jadi aku kayak cuma di rumah 2 hari pertama sakit yang badan gak enak banget tuh, aku cuma ke ini, manggil jasa dari rumah Infus ya. sakit, ke rumah, karena saking punya anak 3 nggak mau sakit, nggak mau harus ke rumah sakit, nggak mau dirawat gitu. Akhirnya datang jasanya, itu badanku bener-bener wah itu luar biasa sakitnya, nggak enak. Setelah 2 hari, karena kakak masih demam terus, Senin aku akhirnya langsung ke dokter. Saat itu vaksin anakku yang terakhir sama kakak Ejes aku periksain. Terus dokter bilang kalau ini mungkin kayak ada virus aja gitu, tapi nanti ditahan dulu karena mungkin dokternya tahu mau lebaran, kasihan kali, mikir yaudah nanti 2 hari lagi coba dicek, kalau masih kayak gini juga baru dicek darah. Nah waktu aku ke dokter kan abis anak-anak aku masukin ke mobil ya sayang, Sony nemenin aku tuh. Pas nemenin ke dokter, ditanyain sama dokter dari kapan bu sakitnya. Kamis, kan lama tuh ke Senin, dari Kamis. Terus ibu nggak ngapa-ngapain? Enggak, aku bilang gitu. Minum apa gitu? Enggak, saya cuma infus aja, nggak ada minum obat, jadi kalau ngilu cuma minum panadol, aku bilang gitu. Ibu saya cek virus ya, ini takutnya ibu kena DBD atau tipes. Aku kaget gitu kan. Ya udah kalau gitu nanti, terus kalau ini kena gimana dok, aku bilang gitu kan. Ya kalau trombositnya rendah ya ibu harus dirawat gitu kan. Ya udah akhirnya aku pulang, abis dicek darah, malamnya hasil darah keluar, itu kaki aku udah lemes banget ngebaca hasilnya, aku positif DBD kan. Wah aku udah lemes banget gitu, kayak di astagfirullahaladzim gitu. 2 hari lagi mau lebaran tiba-tiba kayak gitu kan. Aku telepon dia tuh, dia lagi di salon, lagi potong rambut karena mau persiapan lebaran, takut salon tutup, potong rambut. Sayang aku positif DBD, aku bilang gitu. Dia kaget, buru-buru balik, badan aku nggak enak kan, itu masih nggak enak banget. Langsung pikiran aku tuh ke Ejas, wah kakak Ejas demamnya tinggi, DBD nih sama kayak aku gitu kan, kenanya bareng nih gitu kan. Akhirnya aku kirim hasilnya ke dokter, dokternya bilang bu langsung ke rumah sakit ya, jangan dianggap remeh, tolong ke rumah sakit sekarang. Akhirnya kita ke rumah sakit, cek semuanya, Ejas juga cek, bener ternyata Ejas DBD juga positif. Terus aku sempet kirim hasil aku ke kakak aku yang dokter juga, terus dia bilang itu trombosit lo rendah, lo masih bisa jalan, kata dia gitu. Masih, aku bilang gitu. Masya Allah banget ya, kayak Allah kasih kekuatan ke aku, dan aku masih Puasa. ngurusin, masih puasa dan ngurusin kakak Ejas gitu. Udah akhirnya aku langsung ke rumah sakit. Besoknya itu aku baru pas mulai dari malamnya itu aku udah pasang infus semuanya, cairan apa segala macam dicek. Kakak Ejas juga dicek, demamnya tinggi. Nah tapi perbedaannya tuh aku siklus si pelana kuda yang aku alamin DBD ini udah dari di rumah, tapi aku kuat gitu ngalaminnya. Sampai akhirnya aku di situ hari kedua di rumah sakit, trombosit aku masih turun. Nah kakak Ejas mulai turun, nah tapi kakak Ejas itu turunnya drastis.
Jadi turunnya trombosit itu drastis, turun lagi drastis, jadi setengah berapa puluh ribu gitu turunnya. Sampai akhirnya masuk ke kondisi kritis tuh, detak jantungnya cepet, saturasinya jelek, nafasnya cepet, perutnya kenceng. Wah, itu nggak karuan selama 2 hari. Kita nggak kepikir. DSS Ya, apa sih? DSS dengue shock syndrome. Iya, kena itu. Terus wah, aku udah nggak karuan deh. Malam itu tuh udah aku nggak berdaya di infus, terus ngelihat anak sakit gitu tuh kan kayak sebagai seorang ibu kayak nggak gimana ya ngeliat anaknya gitu, terus ngelihat di sebelahnya persis, terus tim medis setiap 1 jam sekali periksa dengan keadaan dia yang luar biasa kayak Dari gitu malam gitu. sampai pagi ya. Wah, itu aku panik, nggak bisa mikir, cuma bisa nangis ke dia. Aku bilang gimana nih, aku udah yang nggak karuan. Sampai akhirnya tuh udah cuma bisa berdoa sama Allah, minta kesembuhan buat kakak Ejes bisa ngelaluin semua prosesnya gitu. Dan untungnya tim medisnya tuh cepat bergerak gitu, tim dokternya tuh cepat banget bergerak, kayak langsung feelingnya ke arah mana, diperiksa albuminnya, ternyata bener albuminnya drop, jadi langsung dinaikin di situ ya sayangnya gitu loh. Buat USG dulu ya, USG. Ronsen dulu, Oh ya, ronsen paru. ronsen paru dulu. Parunya masuk cairan, perutnya masuk cairan. Makanya dia muntah-muntah, terus napasnya sesak apa segala macam. Ya udah, untung ada langsung segera diantisipasi sih. Dari situ pas pertama kali dirawat itu berarti udah masuk lebaran atau Belum. hamil Satu hari sebelum malam Jadi nih, takbiran, jadi Hamin 2. Hamin 2. Nah itu aku masuk ke rumah sakit, masih ngarep tuh kayak hari Semoga kedua bisa pulang pas besoknya. lebarannya gini-gini. Wah, dokter udah bilang, Bu nggak bisa pulang, trombosit ibu turun lagi. Wah, aku udah langsung nangis, makin nangis. Oh ya udah, aku udah mikir, ya Allah kok lebarannya harus di rumah sakit gitu kan, kayak nggak kepikir dia sama bukan sekali. mikirin dirinya sendiri juga, dia Nggak. mikirin anak-anak gimana ya lebaran di rumah sakit gitu kan. Ya kasihan mikirinnya, kayak kakak Eja sakit, terus belum abang Fas sama Zafi. Harus Ya ngerasain sebenarnya situ. abang Fas yang udah ngerti lebaran, duit lebaran dikasih, biasanya kan ngantri dibikin sama om-omnya, terus makan kue bareng, terus kayak makan ketupat, terus dia harus nggak ngerasain itu semua kan gitu. Lihat kondisi Edges juga kayak gitu. Iya, terus ditambah lagi ya kalau udah Eja sih udah ibaratnya kita udah fokus ke dia gitu ya, tapi kan kita juga mikirin anak-anak yang lainnya, gimana nih caranya dia bisa ngurusin kakak Ejas tapi juga bisa bagi kasih sayangnya ke yang 2 lagi, supaya yang 2 tuh nggak ngerasain bosen, bisa tetap happy di rumah sakit ya sayang. Nanti main sama abang Fas, nanti main sama dedek Zafi, koper dijadiin dorong-dorongan biar dia tuh nggak bete kayak gitu-gitu. Jadi itu masya Allah luar biasa, subhanallah ya Allah kasih ujian yang begitu luar biasa, tapi alhamdulillahnya kita bisa melalui semua itu gitu. Dan berbaik sangka sama Allah, ujian yang dikasih sama Allah buat kita nggak ada seberapanya dibanding orang lain gitu. Jadi masih harus banyak bersyukur gitu bisa ngelaluin ini semua, dan akhirnya kakak Ejas bisa melalui masa kritisnya gitu dengan adanya cairan di paru-paru dan di perutnya gitu. Dan alhamdulillahnya setelah 2 hari cairannya mulai meresap karena dikasih infusan ya memang untuk menarik cairan itu gitu. berarti satu ruangan kan ya sama itu ya? Satu ruangan. Itu ada cairan, kenapa kan DBD ya? Iya. Bisa ada cairan di Iya. paru-parunya tuh. Karena kan seharusnya kan kalau kata dokter ketika DBD-nya kan katanya apa ya, ini koreksi kalau aku salah ya, trombosit itu mengeluarkan cairan kan harusnya cairannya dikeluarkan tubuh gitu kan, tapi dia cairannya itu beberapa malah masuk ke paru-paru dan ke perutnya itu gitu. Makanya itu yang menyebabkan ada sesuatu yang lain lah gitu di organnya Ejas pada saat itu sakitnya, makanya kena dengue shock syndrome itu gitu. Tambah lagi karena dia susah minum, susah makan, terus cairannya juga nggak berkurang juga, livernya juga sempat bengkak juga gitu kan. Ya udah akhirnya antisipasinya adalah ketika dia pipis harus diukur cairan yang keluar berapa, terus cairan yang diminum berapa gitu kan. Kalau misalkan nggak imbang berarti ada yang salah, berarti si cairan dari DBD-nya itu, dari trombosit yang keluarnya itu segala macam nggak keluar di tempatnya gitu, karena kan harusnya kan keluar ke tempat-tempat yang lain gitu kan, tapi ini malah ke paru-paru dan ke perutnya kalau nggak salah seperti itu. Makanya akhirnya adalah pemeriksaan, karena kan Ejas nafasnya susah,
Ya, terus cepet. saturasinya juga rendah, denyut nadinya juga lambat banget, itu yang menyebabkan denyut nadinya cepet banget, itu yang menyebabkan dokter itu setiap 1 jam sekali harus masuk kontrol adjust. Tensinya Sebenarnya juga kalau rendah. iya tensinya juga rendah, sebenarnya kalau kondisinya baik-baik aja nggak mungkin sejam Iya. sekali gitu kan, ini sejam sekali dari tengah malam sampai jam 8 pagi, sedangkan aku Dipantau nungguin banget. gitu dipantaunya. Bahkan ketika disaturasi nggak kelihatan apa segala macam, dia harus ngecek manual pakai denyut nadi, terus dihitung nafasnya pakai jam, berbagai macam cara kan. Sebenarnya aku sama Faris juga kayak lihat-lihat nanti gimana ya gitu kan, terus susternya bilang sabar ya pak apa segala macam gitu. Ya udah sampai akhirnya dimasukin lah cairan albumin ya, Ya, albumin. albumin yang untuk Memang kurangnya di situ. untuk ya kurangin di situ, Jadi dia untuk tuh meresap diambil si cairan yang di dalam sama si organ-organ virusnya lain yang itu. harusnya nggak ada di tempat itu, diresap biar keluar dari situ gitu. Itulah gitu, makanya itu yang bikin kita panik, yang bikin kita takut ya seperti itu. Udah gitu Ejaznya juga lemes banget, kita ngalamin pertama kali kayak gitu, ngeliat anak kecil nggak berdaya. Dan alhamdulillah qadarullah, alhamdulillah walaupun pada saat itu sih kayak sudah nangis, sudah panik sudah, ya pasti panik lah Karuan ngeliat lah anak itu. kita kayak gitu dan kondisinya seperti itu. Terus ada beberapa setelah kita ngelewatin itu semua juga banyak yang doain kan, banyak yang ngasih semangat, tapi ada juga yang komen yang bikin kita juga sedih kak. Sedih. Yang dialamin Ejaz sama seperti yang Persis anak aku gejalanya alamin, katanya. persis semua gejalanya. Tapi Bedanya. aku harus kehilangan anak aku di situ gitu. Sedih banget aku Sedih dengerin. bacanya. Ya Allah. Satu sisi yang bersyukur alhamdulillah Ejaz bisa ngelewatin itu Tapi gitu. di satu sisi lagi kita juga sedih lah, maksudnya Iya. ada orang lain yang Ada ngalamin, orang lain yang harus ngalamin, kehilangan harus anaknya. kehilangan. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang ya DBD DBD jangan bukan dianggap enteng main-main, jangan gitu dianggap aja. enteng kayak udah demam biasa di rumah aja, enggak, jangan. Karena memang Jadi kalau- tadinya kita mau di rumah aja, aduh mau lebaran udah lah minum obat aja apa segala macam. Ternyata malah kita nggak bisa bu Nggak ke bisa, rumah harus ke sakit rumah sekarang sakit, gitu. segala Jadi macam. udah akhirnya kita ke rumah sakit dan ternyata Kebayang nggak kalau benar. kita di rumah aja dan Iya, kita wah, harus ngalamin bahaya itu, banget. gimana caranya, takut telat apa segala Iya macam. benar, makanya alhamdulillah banget sih kita nggak telat ya gitu, maksudnya ibaratnya masih Allah kasih mudah jalannya gitu, masih bisa puasa terus, padahal kan DBD kan nggak boleh kekurangan cairan gitu, tapi Allah jaga gitu dengan aku puasa tapi akunya masih baik-baik aja, terus Ejaz juga puasa full kan, dia masih baik-baik aja gitu. Jadi kayak yang bisa dibilang masuknya itu baru mengalami masa-masa yang rentannya gitu, sudah di tangan yang tepat lah gitu. Nah tapi ya bisa dibilang ujian yang masya Allah luar biasa ini ya, jadi pelajaran buat kita juga sih, mudah-mudahan bisa bisa lebih tahu bahwa arti kesehatan tuh begitu luar biasa gitu kan, pasti kita bisa belajar dari pengalaman yang ada gitu. Umurnya berapa sih itu? Ejaz 5 tahun setengah. Ini Mei Nanti dia mau 6 tahun. Tahu ya. Itu berapa lama sampai pulang dirawat di rumah sakit ya? 1 minggu. 2 hari. Hah? Terus maksudnya 2 hari sebelum lebaran sampai ke semalam tuh berapa? 1 minggu. Seminggu ya, seminggu. Selama Oh iya pasti, karena apalagi dokter bilang kan ibaratnya kalau bisa selama 6 bulan ini dijaga jangan sampai kena DBD lagi gitu. Terus juga mau vaksin DBD aku udah bisa, tapi Ejaz nggak bisa karena vaksinnya itu under 9 tahun nggak boleh gitu. Jadinya ya agak bingung juga kan, tapi ya paling aku cuma bisa ikhtiar, dan yang paling terpenting apa? Yang punya segalanya kan Allah. Jadi minta sama Allah biar Allah ngejaga kita supaya kita nggak kena lagi Kalau gitu. kita masih punya 2 anak. Iya Lagi benar. yang Najuban Mizalik nggak kena dan jangan sampai kena gitu. Iya, Itu benar. harus jaga banget karena kita tahu bagaimana rasanya Nggak deh. ketika anak Jangan kena lagi itu deh. gitu. Aduh ya Allah. Ya ikhtiar lah, kita perketat lah. ya berarti malam takbiran terus ulang tahun. Ya di sana nggak ngerasain. Mas Sony sama anak-anak kumpul di sana. Iya, terus pakai ini biar pada ngerasain takbiran, nyetel di HP Takbiran takbiran di sana. gitu. Terus kita sholat id di sana berjamaah, aku Terus yang makan imam. Terus sengaja kita makan bawa ya. opor, dibawa Opornya, kue ketupatnya, lebaran. lebarannya kita bawa semua dari rumah, kue-kue keringnya kita bawa, kita susun lah di kamar ya biar tetap dapat suasana lebaran gitu. Iya. Karena ya kalau buat kita ya mungkin kita bisa ngelewatin itu dengan lebih mudah lah dibanding anak-anak, tapi kan kayak fast gitu segala macem. Kasihan. Yang waktu liburnya aja Cuma dia sejuta. sudah tersita 1 minggu untuk berada di dalam kamar rumah sakit nemenin adiknya gitu.
dan sebentar lagi dia harus masuk sekolah. Terus dia yang harusnya ngerasain lebaran bersama keluarganya, tapi dia harus ada di situ. Ya udah, kita tetap bikin mereka happy, bikin mereka lupa. Dan sekarang kita tinggal bayar utang ke FAS terutama. Ya udah, ketika kita keluar sekarang dari rumah sakit, ya udah kita ke rumah saudara, nanti habis itu kita besok insya Allah mau ke mall karena kan saatnya dia jajan, saatnya dia senang-senang. Waktu liburnya udah tinggal dikit lagi, udah habisin waktu buat dia gitu. Ya itu pada saat di rumah sakit ada saudara yang istilahnya halal bihalal atau jenguk Iya. semua terus lebaran gitu. Iya Ada. benar. Jadi dari malam takbiran udah kakak-kakak aku udah datang. Terus di lebaran hari pertama kakak-kakak aku, kakaknya Sony, mamanya Sony datang ke rumah sakit ngeliat kita. Terus kita ya jadi lebarannya berasa lah ada mereka datang kan gitu loh, walaupun harus di rumah sakit gitu, tapi alhamdulillah masih ada keluarga dan sahabat-sahabat kita juga yang datang untuk ngunjungin kita gitu. Iya benar, masih harus di tempat tidur, nggak boleh capek. Pokoknya setiap masuk susternya, ibu Ejas tidak boleh capek, nggak boleh sering-sering turun dari tempat tidur. Ya. Dan rumah sakitnya juga alhamdulillah kayak apa ya, support dan Dibikin senang happy aja. gitu, dibikin kita happy senang. gitu. Bahkan kita minta tolong manasin rendang, manasin opor di rumah sakit. Tolong panasin ya. Iya, Awalnya mereka dibantu. Untung mau, kasihan mungkin karena kasihan kali sama kita kan seharusnya Manasin mungkin nggak ketupat boleh di rumah kan, sakit. tapi karena kasihan. Kadang kan nggak cukup pakai lebaran. oven aja sebanyak itu kan, akhirnya minta ditolong. Ya udah, masya Allah deh, nggak ribet. Terus tamu-tamu datang semua kayak dipersilahkan, kayak masya Allah banget. Itu sembuhnya barengan atau ada yang Enggak, sembuh terus? Virus aku duluan. Oh gitu. Jadi sehari sebelum kakak Ejas diperbolehkan pulang, aku udah diperbolehkan pulang. Trombosit aku udah naik gitu. Jadi aku udah copot infus. Nah, begitu copot infus tuh udah bantuin ngurusin kakak Ejas lagi. Nah, terus dari rumah sakit bilang, ini kayaknya ibunya nggak bakalan sehat banget kalau anaknya belum sehat, katanya gitu. Biasanya begitu katanya. Terus begitu Ejas sudah lepas infus, wah happy banget denger hasilnya dia. Kakak Ejas trombositnya naiknya banyak gitu, wow makin bahagia banget, happy banget. Terus dia langsung, kakak mau jalan-jalan gitu, pas dilepaskan itu ada pokoknya dia mengabadikan semua momennya itu kayak kakak mau jalan, dia jalan udah nggak pakai kabel kata dia, jalan selang kemana-mana tuh udah jalan, seneng dia, happy. Ya Allah, bahagia banget ngeliatnya, bener-bener bahagia. Ada lagi kayak mau membuat mungkin ada nggak sih permintaan-permintaan yang kayak maaf gue pengen dong kayak gini gitu. Oh, kakak Ejas tuh anaknya sweet, nggak ngerepotin. Waktu diambil darah juga dia nggak nangis, cuma dia minta dijagain di sebelahnya aja gitu. Anaknya luar biasa gitu, makanya itu yang membuat aku bisa dibilang sedih banget ya gitu. Dan dia cuma minta beli ini loh, unicorn, melody, korumi gitu-gitu apalah, nggak kayak tahu. gitu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu, jadi aku turutin yang dia mau gitu. Yang penting dia happy, dia senang, dia bisa balik sehat lagi gitu. Selama kita bisa kasih ya, orang tuanya mampu, insya Allah kita akan selalu bahagiain anak-anak sih. Iya. Tapi sekarang udah sehat banget sih. Oh, masih ada yang dirasa nggak sih? Masih, kalau Makanya aku harus kontrol masih lagi. belum bisa terlalu capek aja sih, kayak terlalu capek langsung kayak nggak enak. Kakak Ejas juga nggak boleh terlalu capek-capek banget. Ya insya Allah berangsur membaik ya, karena kan selama ini kan tiduran di rumah sakit nih, baru hari ini yang mau bisa ngejalan gitu. Minum obat tapi udah enggak atau masih minum? Aku dikasih vitamin, kakak Ejas dikasih vitamin. Iya, masih ada vitamin yang diminum. Tetap harus keluar karena ya nebus utang buat mereka, dan juga kita memang harus silaturahmi. Jadi aku tuh kayak yaudah kita jangan sampai masa lebarannya habis, jadi kita bela-belain keluar buat nyenengin mereka, yang penting kan nggak terlalu capek kan kayak gitu. Terima kasih. Audio Jungle.